Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita kembali berjumpa dalam Discordia, tapi udah nggak serius-serius kayak yang kemarin. Kita pengen Discordia yang beneran bertengkar. Tapi apa yang dipertengkarkan tuh gosip. Terlagi gosip itu bukan bentar lagi ya, dari beberapa kejadian sekarang-sekarang ini kayaknya banyak orang lebih mengutamakan gosip daripada berupaya menjadikan gosip itu ada pijakan faktualnya. Bersama ini ada teman gosip saya, sudah kita kenalan selama sebulan belakangan. Namanya Bang Aldi, tapi jangan panggil Bang ya. Aldi aja ya. Aldi ini gosip, tukang gosip dalam bidang investasi, ekonomi, makroekonomi, dan lain sebagainya. Jadi gosip kita berat nih. Ringan-ringan aja. Ringan-ringan ya. Ringan aja. Jangan berat-berat. Kalau udah berat-berat. hidup tuh udah berat. Oke. Jadi kita ngobrol ringan-ringan. Iya. Ya nih Di. Ada gosip terbaru apa nih dalam ekonomi kita nih, yang terbaru nih? Ya gini nih, kita tuh sekarang ya dihadapkan kepada pertanyaan kita tuh mau kemana sih secara ekonomi gini. Jadi kan kita sebagai negara itu berada di dalam, kita kan sangat terpengaruh kepada kondisi ekonomi secara global. Nah, terus kita mau apa kalau nanti misalnya ada perubahan kebijakan. Jadi kita tuh harus membangun sebuah kondisi ekonomi yang resilient gitu. Jadi resilient itu kokoh, tangguh gitu ya. Mau luar negeri itu seperti apa, kita resilient. Nah, kalau secara makroekonomi kan sebenarnya kan pertumbuhan ekonomi itu PDB itu pengaruhnya itu kan dari tingkat konsumsi, investasi ya kan, terus pengeluaran pemerintah sama ekspor dan impor. Nah, sebenarnya yang membuat Indonesia cukup tangguh itu adalah orang Indonesia tuh suka belanja. Oh gitu ya, tingkat konsumsi kita tinggi ya? Tinggi. Nah, itu ditandai dengan kita tuh suka jajan. Suka jajan? Iya kan? Jadi makanya kenapa? Makanya banyak usaha-usaha non formal tuh tumbuh dan bertahan. Oke. Walaupun banyak juga yang tutup, tapi dia lebih bertahan ketimbang usaha-usaha yang lebih besar modalnya gitu. Jadi orang Indonesia itu suka, jadinya berpikir bahwa ya udah gue bikin aja deh sebenarnya usaha-usaha makanan gitu. Karena Indonesia orangnya suka berbelanja, suka makan. Nah, tapi permasalahannya kemudian adalah terus biaya untuk makannya dari mana kan, itu dia. Nah, itu yang harus kita generate sebenarnya, harus kita bangun supaya kemudian kegiatan ekonominya tuh bisa terus berputar, terus berkembang gitu. Jadi ada orang yang digaji, ada orang yang beli makan, nanti dia ada beli lagi barang dan macam-macam. Nah, itu kegiatan-kegiatan itu yang harus kita bangun, namanya circular economy gitu. Jadi circular economy itu kan tidak hanya terbatas, kalau sekarang circular economy itu kerennya itu adalah ya recycle gitu kan. Tapi sebenarnya kan perputaran gitu ya, kegiatan ekonomi yang saling berpengaruh itu kan itu yang menjadi sangat penting sebenarnya. Jadi kalau dulu tuh selain konsumsi kita yang tinggi itu ditopang dengan ekspor kita yang juga tinggi, terutama ekspor bahan mentah kita kan. Kita terus banyak ekspor batu bara, banyak ekspor barang-barang tambang, sawit gitu ya, CPO dan macam-macam. Nah, terus kita mau kemana kalau kita ekspor itu semua kan? Kita kan harus berpikir bahwa sampai kapan kita mau melakukan itu kan? Kita kan ada batasannya kan? Berapa sih, apalagi untuk barang-barang yang non renewable kan? Barang-barang yang non renewable kan ada umurnya, ada batasannya, jumlahnya berapa, dia tidak akan berkembang lagi. Nah, Indonesia tuh harus sebenarnya yang paling penting itu kita harus tahu bagaimana mempertahankan kondisi ekonomi yang baik dalam jangka panjang dan kalau bisa ditingkatkan. Itu makanya kalau orang ekonomi itu selalu bilang kita jangan sampai terjebak dalam middle income trap gitu. Karena middle income trap itu adalah ya kondisinya stabil aja, ya ekonominya sudah tinggi, tidak ada kegiatan ekonomi baru, tidak ada penambahan pendapatan baru gitu yang signifikan macam-macam. Makanya
ketika orang berbicara masalah hilirisasi gitu ya, wah itu menarik sebenarnya. Karena kenapa? Hilirisasi itu mengakibatkan lompatan pendapatan. Jadi yang kita ekspornya tadi misalnya barang mentah gitu ya, nilainya X gitu ya. Nah kalau kita rubah menjadi barang yang lebih maju gitu ya, lebih sophisticated, lebih rumit, lebih ada sentuhan-sentuhan industrinya, dia nilainya lebih tinggi. Dan ketika nilainya lebih tinggi, pendapatannya lebih tinggi. Makanya kan kalau saya ngelihat ya, kalau Indonesia itu kan dulunya ya, itu kalau saya dulu belajar ya, itu kan kita menggunakan konsep rosto sebenarnya di Repelita tuh rosto. Oh zaman Orde Baru ya? Zaman Orde Baru. Jadi sebenarnya konsepnya itu benar. Jadi kita kan nggak punya apa-apa. Nah kita butuh makan. Jadi butuh makan ya kita bangun dulu dong industri pertaniannya. Wilayahnya makin luas, produksinya makin banyak. Nah, ketika udah wilayahnya luas dan produksinya makin banyak, kemudian kita sentuhkan dia dengan teknologi yang sederhana, lalu teknologi yang lebih maju sampai teknologi yang advance. Terus ketika sektor pangannya itu sudah stabil, orang semua udah nggak ketakutan untuk makan, bisa diraih. Nah, mulailah kita masuk ke industri sederhana, industri menengah, industri yang lebih advance ya, yang lebih menggunakan teknologi yang lebih tinggi, yang high end ya. High end. Nah, baru setelah itu apa? Ya masuklah jasa. Karena kenapa jasa ini menjadi sangat penting? Kalau kita lihat neraca perekonomian itu banyak defisit itu dari sektor jasa. Ya kan? Asuransi, transportasi dan macam-macam. Nah, Indonesia nih udah sampai di level kita bisa bikin industri gitu. Nah, industrinya udah bagus, ya kan? Nah, tapi kemudian digempur sama industri lain dari luar. Nah, Indonesia kan harusnya bisa resilient untuk bisa loncat gitu kan ke sektor lain. Nah, makanya ya kita harus memiliki kebijakan yang berkesinambungan. Nah, itu sebenarnya GBHN itu bagus tuh. Kita mesti dari tahun 0 ke tahun 5 itu dapat apa? 5 ke 10 apa? Sampai 25 tahun kita udah sampai mana kan gitu. Jadi kita terukur, inflasinya juga terukur gitu. Nah, bagaimana cara mengukur inflasi kan kita kan kenapa inflasi menjadi sangat penting? Inflasi menjadi sangat penting itu adalah menentukan kualitas kehidupan orang sebenarnya. Uang kita nilainya menjadi lebih rendah dimasukkan ke bank atau enggak, dan itu sebenarnya adalah konsep-konsep yang tidak hanya berlaku di Indonesia. Di Amerika sekarang dengan kebijakannya untuk tidak melakukan memberikan akses untuk melakukan penanaman modal di luar negeri, terus dan dia mau menarik uangnya dengan peningkatan suku bunga dan lain-lain, itu sebenarnya kan untuk mengembalikan kegiatan ekonomi kembali ke negaranya gitu, walaupun lebih murah di luar negeri. Nah itu Indonesia mau kayak gimana tuh? Nah kebijakannya itu yang penting untuk kita gosipkan di dalam warung kopi sebenarnya gitu kan. Iya nih, ini kalau kita bicara tentang jasa nih, saya dapat gosip nih. Ya 20 tahun belakangan ya, kita ini kan mengandalkan ekonomi itu pada dua hal ya, pertumbuhan konsumsi sama ekspor. Kalau investasi dari pemerintah saya nggak tahu ya, tapi gosipnya adalah dari sisi konsumsi manusia itu yang bikin kita ini kayak lompat dari ekonomi yang berbasis hulu, pertanian pertambangan langsung ke jasa. Makanya banyak anak-anak teman-teman gue nih, anak-anak ITB ya insinyur apa segala, kerja di perusahaan telekomunikasi, pada jadi sales bukan jadi engineer-nya nih. Jasa kan, sales kan jasa, perdagangan jasa. Gosipnya apa sih, Di? Kenapa bisa begitu kita, Di? Sederhana. Coba lihat, kalau orang yang kerjanya dagang pasti bajunya lebih bagus, duitnya lebih banyak. Oke. Iya gak? Benar gak? Betul. Benar kan? Bonus. Kenapa? Karena dia dapat bonus yang lebih gede. Dibandingkan engineer kan dia sudah tertentu kerjaannya gitu. Ya nggak apa-apa. Sekarang kan dengan adanya teknologi tentunya cara berpikir orang udah beda gitu. Cara orang mencari uang juga beda. Ya digital nomads itu berkembang di mana-mana, di Bali dan macam-macam. Nah itu sebenarnya harus difasilitasi gitu loh. Ya makanya kita tadi gue bilang ya. Jadi basis ekonominya itu udah harus kuat betul, sehingga ketika kita, karena kan gini, kalau semua orang mengerjakan jasa ya dengan nilai yang lebih gede, terus kita nggak ada yang mau berproduksi untuk barang,
Terus kalau terjadi apa-apa sama negaranya siapa yang tanggung jawab? Nah itu dia. Iya kan? Nggak ada dong. Ya kan misalnya semua orang pengen jadi marketing marketing pupuk gitu. Tapi nggak ada yang mau produksi pupuk. Ya, Terus petaninya dapat pupuk dari mana? Yang kayak gitu-gitu. Jadi kita harus punya dulu ya, dan kita harus menghargai itu sebenarnya orang-orang yang melakukan industrialisasi gitu. Oke. Karena para industrialis itu ketika mereka mengalami kesulitan, harusnya pendapatan kita dari industri yang tinggi itu, yang di skala piramidanya di atas itu harus bisa support mereka gitu. Dengan kekalahan kita banyak apa sih, bunga ya kan, nilai tukar ya kan, kayak gitu-gitu gitu. Kita misalnya kalau zaman 98 minjemnya dolar ya kan, terus pendapatannya rupiah, itu kan nggak nyambung. Pada saat itu kita ada batasan nilai tukar tertentu gitu. Okay. Tapi ketika kita lepas kan, ini pendapatannya rupiah loh. Kalau nilai tukarnya kemudian melorot, dia kan utangnya berkali-kali lipat. Iya. Dia apalagi dia nggak ada hedging, nggak ada dia lindung nilai, yang mengakibatkan itulah industrinya jadi kolaps. Nah, belajar dari situ kemudian kita harus mulai nih susun kebijakan ekonomi kita sebagai sesuatu yang lebih terstruktur gitu loh. Nggak bisa kita sporadis. Iya, kita sepakat bahwa orang itu bekerjanya tidak lebih berkeringat sih dengan services gitu. Tapi untuk sampai ke level itu kan dia kan capital intensif. Gitu. Ya walaupun ya kan nggak semua, kalau kita lihat startup gitu, nggak semua startup yang berkembang tuh terus kemudian berhasil, kan banyak juga yang berguguran gitu kan. Lebih banyak lagi. Makanya, nah itu ya yang seperti itu tuh ya kita harus rancang betul sehingga orang kemudian jangan kehilangan passion untuk industri. Gitu. Ya kalau industrinya tetap harus didukung dan disupport. Nah, kenapa sih orang mau didukung dan disupport? Karena they got something dari industri itu gitu. Jadi masih ada keuntungan, masih ada dia bisa memberikan kesempatan untuk orang bekerja dan lain-lain, dan masih ada kesempatan untuk dia jualan gitu loh. Jadi yang seperti itu tuh harus kita support tetap. Karena kalau nggak ada kegiatan-kegiatan itu, ya gini, Indonesia tuh besar dengan potensi yang besar. Berbeda cara berpikirnya kalau kita Liechtenstein atau kita Singapura gitu ya. Iya kan, negaranya kecil, dia nggak ada resource sumber daya gitu, atau Korea, ya dia pilihan lainnya apa, ya udah bikin bank dengan mengenerate capital untuk masuk dan lain-lain. Tapi kan Indonesia enggak. Sama jual pemandangan. Ya, tapi itu kan nggak terlalu signifikan sebenarnya. Karena dia duitnya udah masuk, terus dia bikin fasilitas. Ya kita kan naik Gunung Pangrango aja kita mesti jalan kaki. Kalau di luar cable car gitu kan, kayak gitu-gitu. Dan kalau ditanya mau nggak bikin cable car, ya mau. Cuman duitnya mana? Kan lagi-lagi duitnya banyak. Karena Indonesia kan punya, ya itu, lo punya resource terbatas dengan keinginan harus tertentu gitu loh. Lo gak bisa bangun semua, lo harus ada skala prioritasnya sih sebenarnya. Nah itu ekonomi tuh kayak gitu. Jadi Indonesia maunya apa? Jadi Indonesia tuh kebutuhannya apa? Bukan maunya apa. Karena mau yang namanya wants itu, wah gue mau semua tuh. Gue pengen orang sejahtera, gue pengen orang maju, gue pengen industri berkembang. Iya apa? Terus yang mana? Yang bagian mana? Misalnya contohnya gini, lo mau pemerataan di wilayah timur Indonesia gitu ya, dibandingkan dengan wilayah barat. Oke, lu mau bangun, pilihannya kan lu mau bangun infrastruktur di darat, kalau lu mau bangun infrastruktur di laut. Iya kan? Ya. Kalau lu mau bangun infrastruktur di darat, ya kan, ya lu butuh waktu dan proses dan resource lu pindahin, terus tapi dia akan bertahan cukup lama. Ya kan? Tapi itu kan di wilayah darat. Terus resource-nya mau lu puter di wilayah darat aja kan nggak mungkin kan. Tapi lu juga mau mendistribusikan produk-produk itu ke tempat lain. Jadi lu mesti punya banyak feeder-feeder tuh. Nah ya feeder-feedernya itu dari mana? Kapal dong. Kapalnya lu banyakin dong. Ya kan kita udah punya kebijakan kabotas kan. Artinya nggak ada kapal internasional yang bisa berseliweran di wilayah Indonesia dan mengambil barang. Udah berlaku tuh ya? Udah lama dong. Nah sekarang ya kita harus manfaatkan dengan apa? Dukung dong industri kapal yang buat berkembang. Ya. Dengan kebijakan apa? Kebijakannya ya misalnya dia butuh material, dia butuh insentif dan macam-macam. Jadi negara tuh kalau ngeluarin sesuatu ya, misalnya dia kasih kemudahan ABCD, itu dia harus dapat di tempat lain. Oke. Pajaknya dapat, pendapatan lain-lainnya juga harus dapat dan kayak gitu-gitu. Nah itu yang harus diperhitungkan. Tapi menurut gue gini ya, kalau lu masih 1 minggu sekali datang kapal, lu kalau jadi industrialis di wilayah timur lu nggak akan untung. Oh gitu, kenapa? Lah ya gimana mau ngirim barang? Masa lu mau
mau tumpuk semua barang lu ya di satu tempat selama 1 minggu. Susah dong. Iya, Lo minimal lo storage harus gede dan macam-macam. Artinya lo harus rutin kirim barang itu sehingga kemudian cost of logistiknya menjadi kecil. Nah, syaratnya apa ya? Ya kapalnya harus banyak gitu. Feeder. Oke lah kalau misalnya kapal-kapal besarnya itu cuma ada di beberapa wilayah pelabuhan internasional Indonesia, it's fine. Tapi kesananya juga kan lo harus supply dengan barang gitu loh. Jadi kan orang selalu berpikir gini, gue kalau kirim barang nih, gue baliknya kosong, jadi gue harus kali lu 2. Nah coba lu lihat kargo ke Singapura. Di Singapura ke Indonesia bayarnya berapa? Dari Jakarta ke Jakarta ya, dari Jakarta ke Singapura berapa? Pasti Jakarta ke Singapura subsidi. Daripada kosong. Mahal. Iya dong. Ya jadi yang pengiriman Singapura Jakartanya itu ditinggiin, Jakarta Singapura direndahin. As simple as that gitu. Sama kayak lu bikin penerbangan perintis sih sebenarnya. Tapi itu konsep seperti itu. Artinya lu rutin, reguler dan lain-lain. Kegiatan itu harus rutin dan reguler. Kenapa? Sehingga kemudian orang ada kepastian. Certainty itu penting dalam ekonomi. Oke. Certainty itu dalam ekonomi itu kan kalau kita dari industri kan logikanya tadi ya, logistiknya bagus, produknya rutin dihasilkan. Nah, apakah kita mengalami gejala deindustrialisasi? Itu kan orde baru tuh katanya kemarin Discordia kita ngomong sama seorang ekonom junior lo kebetulan di kampus UI. Itu 40% katanya ya zaman orde baru. Sementara sekarang ya 18. Kenapa kita kemampuan produksinya jadi menurun tuh? Padahal kalau boleh dibilang kan zaman orde baru mungkin industrinya berbasis rakitan kali ya, apa assembling ya bos, sorry bukan manufacture ya, bukan kita menghasilkan barang jadi yang dari hilir apa hulu ke hilir itu jadi gitu. Kenapa bisa kayak begitu tuh, Dik? Simpelnya gini, lo kan industri itu harus ada primary, intermediaries, and goods, ya kan? Nah, lo kan nggak bisa loncat tuh. Kalau lu mau bikin primary terus langsung ke end goods itu nggak ada intermediariesnya. Nah di waktu orde baru ya atau di masa yang lalu itu kita sampai di intermediaries, end goodsnya di luar. Oke. Nah gitu. Jadi sebenarnya harusnya loncatannya adalah kita bikin nih yang end goods. Jadi semuanya tuh jadi satu cycle yang baik. Oke. Nah sekarang kenapa kemudian banyak sih orang nggak mau berproduksi ya. Karena menurut mereka nggak profitable. Dulu kalau ya sederhananya adalah orang kalau mau melakukan apapun dia tuh mau untung. Kenapa? Minimal dia bisa membayar fixed cost-nya lah. Variable cost-nya zero itu kan namanya economic cost. Gitu. Jadi nggak zero profit kalau orang ekonomi bilang gitu. Jadi ya yang penting dia bisa survive. Kalau dia sudah tidak bisa survive pasti dia akan tutup. Oke. Jadi kenapa itu bisa dia harus tutup adalah karena dia udah nggak tutup lagi cost-nya. Dan itu ya buat apa? Jadi yang artinya adalah dia nggak bisa bayar hutang, dia nggak bisa lagi kalau dia mau pinjem nggak ya dia udah nggak bankable jadinya. Oke. Susah jadinya dan itu makanya beberapa kebijakan di masa lalu kan cukup baik sebenarnya. Kita punya bunga itu lebih tinggi daripada di luar negeri gitu ya. Kalau minjem terus untuk misalnya permajaan mesin dan macam-macam terus kita selisih bunganya pemerintah bantu. Ya keluar uang memang, tapi kan pemerintah kemudian dapat pendapatan lain dari pajak penghasilan, pajak perusahaan. Ya kemudian itu menutup hal-hal yang pemerintah tuh. Jadi pemerintah tuh punya beberapa kemampuan yang tidak dimiliki oleh industri sebenarnya. Nah gitu. Cuman permasalahannya adalah ya kita juga nggak bisa memilih semua industri. Ya, industrinya harus kita pilih beberapa yang memang akan menjadi quick win. Itu konsep yang biasa sih, quick win yang mereka memiliki either mereka performance yang bagus atau mereka memiliki potensial performance yang bagus. Yang artinya Indonesia punya competitiveness capacity yang lebih besar. Nah itu yang kita harus pilih. Misalnya contohnya gini. Sekarang kita punya sumber daya sawit nih besar, Oke. Ya kan? Sumber daya sawit besar. Terus mau digoreng semua, ya kan? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Tapi kan ada potensi bahwa sumber daya sawit ini itu bisa berkembang jadi sabun, jadi kosmetik, ya kan?
jadi yang lain-lain. Bahan bakar. Hah? Bahan bakar juga. Bahan bakar, ya kan? Ya itu kita harus pikirkan gitu loh. Bagaimana teknologinya. Jadi kita udah punya abundant resources dengan nilai yang cukup baik. Kalau demand-nya naik, pasti kan harga dalam negerinya juga akan naik gitu loh. Itu yang harus industrinya harus dibangun gitu loh. Bagaimana kemudian kita mau nih bikin bahan bakar dengan jumlah besar, ya udah silakan. Dan pada akhirnya untuk awal-awal mungkin ada beberapa kebijakan pemerintah ya yang mempengaruhi, tapi terakhir-terakhirnya pasti akan ada kebijakan pasar. Ya mau nggak mau gitu. Karena memang kenapa kemudian orang menjadi memiliki kebutuhan. Jadi kalau di dalam beberapa industri di luar negeri ya, itu sebenarnya kebutuhan itu diciptakan. Oke. Percaya nggak? Percaya. Contohnya apa? Apple. Ya. Lo emang dulu butuh Apple? Emang lo butuh iMac? Enggak. Terus kemudian diciptakanlah Apple, terus dibuat demikian rupa lo harus pakai iMac, terus lo pakai iPad, terus lo pakai itu kan dia ciptakan. Ya, kita juga harus menciptakan seperti itu. Jadi ada kebutuhan kita, ya, yang misalnya ya kita butuh bahan bakar, ya kan, yang tetap kita bisa sustainable. Ya misalnya kita bikin biodiesel atau bioafter, apapun itu, yang kemudian mengakibatkan demand dari produksi PO dan lain-lainnya itu berkembang. Enggak cuma sebatas bikin minyak goreng. Itu sama seperti ketika kita perbandingannya antara membuat lu mau bakar nafta tuh bahan baku dari minyak bumi, atau lu bikin produk lain, polietilen dan yang lain turunannya plastik itu. Ya kalau lu bakar ya selesai. Tapi kalau lu berkembang, dia itu kan ada beberapa jenis produk lagi yang jumlahnya banyak gitu. Dan itu kan nilai ekonominya kan semakin rumit, ya kan? Itu kan semakin tinggi. Nah, itulah yang kemudian akan mendorong pendapatan menaik gitu kan. Bukannya kemudian misalnya contohnya gini, lu punya emas gitu ya. Terus lu jualan konsentrat, ya cuma segitu harga konsentrat aja. Lu untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, lu gali terus untuk konsentrat yang lebih banyak. Tapi kalau lu bikin gold bars atau jewelry, ya jumlah konsentratnya kan nggak sebanyak lu harus gali dengan pendapatan yang sama kan. Ya. Nah yang kayak gitu itu konsep hilirisasi sebenarnya. Ya. Kalau kita mau bicara sih masalah hilirisasi ya harus seperti itu. Ya hilirisasi itu adalah bagaimana kemudian kita dapat nilai tambah yang lebih besar. Nah sekarang batasannya mau di mana? Mau cuman di primary products, atau lu di antara, atau lu sampai akhir gitu. Dan gak bisa loncat sebenarnya harusnya gitu. Jadi lu memang hilirisasi itu harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan. Dan ujungnya adalah kalau dia non renewable, ya lu harus pakai tadi gue bilang yang sekarang lagi berkembang ya circular economy itu, ya recycle mulai. Ya kan lu gak ada pilihan lain, lu mau gali di mana lagi, orang gak ada. Iya kan? Ya kalau lu ada sih masih mending, kalau nggak ada ya kayak gitu-gitu. Nah itulah sebenarnya bagaimana cara kita ngelihat perbedaan antara kebutuhan, keinginan dan kapasitas sebenarnya. Indonesia potensinya besar, potensinya besar. Misalnya potensi ikan besar gitu ya. Ya udah, ikan itu ya berseliweran di Indonesia besar potensinya. Tapi kalau lu nggak tangkap jadinya akuarium bukan? Iya kan? Harus lu jadiin industri dong. Akuarium 3 juta kilometer persegi. Nah itu dia. Ya kan ketika lu menjadikan itu wilayah untuk berproduksi ya lu kan harus hitung maximum sustainability yield-nya untuk setiap produk. Makanya kayak di Amerika misalnya untuk produk-produk tertentu dia kan gak overfishing. Kayak bluefin tuna dia gue pakai kuota dan lain-lain. Nah ya di Indonesia yang penting kita hitung lah berapa. Terus mengembangkan aquaculture di wilayah laut. Ya kan, wilayah laut yang mana? Banyak lu pulau kosong yang bisa dimanfaatin. Atau lu mau bikin pariwisata. Jadi Indonesia tuh mau yang mana sih sebenarnya? Yang mau didorong? Jadi kita kalau ngedorong semua nggak punya resource-nya. Pasti susah. Tapi kalau kita mau milih nih yang kira-kira akan kalau di dalam teorinya kan tadi gue mulainya dari Rosto ya. Ada teori lain namanya Big Push. Kalau lu pilih tuh beberapa industri aja yang memiliki kemudian efek ya
trickle down efeknya di sektor hilirnya lebih banyak dan memberikan dampak kepada perekonomian secara umum lebih banyak, itu lebih menarik sebenarnya. Gitu. Karena kemudian lu bisa dorong tuh, terus dia nanti mengembangkan diri, coba lu lihat deh, industri turunan sawit tuh yang bener-bener banyak turunannya berapa industri sih dari yang besar-besar? Lu tanya aja coba. Nggak banyak juga produknya. Lu pernah nggak lu pakai sabun dari satu perusahaan sawit? Belum tentu. Gitu. Tapi kan itu mungkin. Jadi misalnya lu bikin misalnya ada perusahaan ya kan, dia bikin fatty alkohol ya gitu ya kan, fatty acid, terus nanti dijual ke perusahaan lain yang memproduksi. Ini kan itu sama kayak perusahaan petrochemical jualan PI terus dia produksi lagi dan macam-macam. Nah itu kan yang sebenarnya di Cilegon tuh lagi berkembang tuh kan, ya kan. Jadi instead of bahan bakarnya dibakar, dia bikin jadi beberapa produk yang kemudian akan menghidupi beberapa industri-industri lain, berkembang jadi banyak kegiatan ekonomi. Bayangin di Singapura berapa coba petrochemical company-nya? Banyak, lebih banyak dari kita. Nah itu kan yang harus kita pertimbangkan. Padahal luasnya lebih kecil ya. Lebih kecil. Ya. Ini kita kalau ngomong dari sisi Rosto itu kan pasti mengandalkan dorongan dari pemerintah ya. Bisa jadi ya. Sebenarnya nggak dorongan dari pemerintah sih, gue sih lebih kepada kalau Rosto itu kan pemerintah tuh udah punya program. Oke. Jadi pemerintah itu tugasnya ngasih guidelines. Oke. Nah guidelines itu diterjemahkan di dalam kebijakan, sehingga orang tuh clear. Oh, gue tidak boleh loncat nih, gue di sini posisi gue. Nanti ketika gue mau pindah, gue ikutin lagi guidelines pemerintah, gue mau pindah. Jadi bertahap. Jadi dia juga punya basis fundamental industri yang kuat. Oke. Jadi nggak akan. Dan ketika dia terancam, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan. Nah dalam perspektif big push, dalam teori big push, apa perannya pemerintah nanti? Kebijakan. Kebijakan ya? Ya kebijakannya itu nanti akan. Kan itu kan big push itu kan intinya uang triliunan dolar mungkin ya yang Senada harus government masuk. money dong. Iya. Ya pemerintah kan punya terbatasan, tapi kalau lu kebijakannya, gini, ekosistem industrinya lu bangun dengan baik, Oke. orang yang punya duit juga berpikir, oh oke, gue kayaknya menarik nih, gue bisa masuk. Oke. Jadi lu juga harus membuat ekosistem yang baik sehingga orang kemudian memiliki ketertarikan Ekosistem yang untuk baik. masuk ke dalam industrinya. Itulah pentingnya pemerintahan kita yang akan kita pilih hari ini harus pemerintahan yang kuat ya. Karena tanpa ada peristiwa politik hari ini ya pemilu sebenarnya kan memang dunia akan diberikan pilihan, lu mau ikut bertanding menang atau kalah kan begitu kan, gitu. Win or lose. Makanya saat Amerika misalnya mulai melemah gitu kan, Amerika kan sepanjang tahun 90-an itu pemain tunggal lah setelah Uni Soviet runtuh. Sekarang ada Cina. Dan investasi Cina ke negara-negara Asia Pasifik Afrika ini ternyata kontroversial ya. Karena ada satu kesan di mana mereka bukan negara tempat mereka menanamkan modal yang mengatur uang-uang dari Republik Rakyat Tiongkok atau Cina itu. Cina aja lah ya, paling gampang ya. Tapi mereka yang mengaturnya. Dari mulai modalnya sampai transfer teknologinya sampai karyawannya gitu. Nah, kalau kita memilih ikut dalam permainan big push dunia ini yang nggak mungkin kita tolak investasi, tolak utang kayak gitulah. Ini gimana kita menghadapi China invasion ini? Jadi, kalau buat gue ya, semua investor dari seluruh negara di dunia prinsipnya sama. Lu kalau berinvestasi pasti lu akan ada return. Ya. Dan returnnya itu akan kembali ke ekonominya. Ya kan, tanpa melakukan apa-apa. Lo lihat deh kalau di Swiss, ya kan, lo lihat inflasinya berapa? 0. Oke. Artinya kan dia nggak ada produksi dong. Tapi kenapa pertumbuhan ekonominya bisa 5-6%? Kenapa? Duitnya keluar, Oke. ya kan, terus dia balik, terus dia bangun macam-macam. Ya itu prinsipnya sama. At the end of the day, orang yang mau ngeluarin duit, dia mau dapat kupon, dia mau dapat interest dari kegiatan ekonominya gitu loh. Ya kan, nah ya menurut gue sih ya mau Cina, mau Jepang, mau siapapun at the end of the day ya dia berusaha untuk
nggak mau nahan duitnya lama-lama di dalam, karena kalau dia tahan duitnya lama-lama itu kan sebenarnya kayak kondisi merkantilis. Lu banyak-banyak ekspor, banyak dapat emas, terus akhirnya lu terjadi inflasi gitu ya. Terus ekonomi lu overheat gitu. Iya. Nah, dia nggak mau, jadi dia mau keluar. Kalau dia di negaranya kesulitan melakukan kegiatan ekonomi, ya gue pindahin aja kegiatan ekonominya di negara lain. Sebenarnya prinsipnya sama, lu mau melakukan itu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kenapa mereka bisa maju. Kan Cina juga tahun 90-an juga nggak maju, ya kan? Kalau gue sih belajar, gue bisa jadi salah ya, tapi kalau gue dulu belajar ya, reformasi di Cina itu zamannya sekretari Deng Xiaoping itu waktu dia bangun pertama kali Shenzhen ya, itu dia belajarnya dari mana? Dari Batam. Tapi Shenzhen jadi begitu, Batamnya mah jadi begitu. Ini bentar. Dari Batam nih ya? Dari Batam dia pakai baju blue collar itu belajar. Terus dia bangun, dan itu yang dari gue pelajarin, tapi bisa jadi salah ya kan. Oke. Apa kalau ngobrol kan kita gosip kan, tapi gosip kan kita kan belum. Nah, artinya apa? Artinya ya ada investasi dalam jumlah besar yang kemudian kembali menjadi sesuatu yang mendorong ekonominya. Itu kalau lu baca ya, dulu tuh ada namanya, gue lupa majalahnya apa, tapi ada namanya The China Price Phenomenon. The China Price Phenomenon itu apa? Ya lu produksi aja banyak-banyak. Nanti kan harga, kalau lu produksi banyak-banyak ya, nanti kan lama-lama kan harga cost per unit kan jadi rendah. Ya siapa juga yang bisa bersaing lu dengan cost produksi yang, tapi kan konsekuensinya adalah ketika disupport dia kan harus ekspor banyak-banyak. Nah duitnya balik. Ya kan? Nah duitnya balik kan harus keluarin lagi, kalau enggak kan mahal. Dan sekarang labor cost di Cina juga lebih tinggi dari Indonesia. Tapi kan itu kan labor cost is one thing ya. Yang other thing-nya kan productivity. Bagaimana caranya kita meningkatkan productivity? Stability salah satunya, political stability, legal stability, ya kan, social stability, ya kan, gak ada demo dan macam-macam. Orang comfort lah. Itu tadi gue bilang ekosistem tuh. Lo bikin ekosistem yang bagus di dalam industri lo, ya kan, industri lo berkembang, ya kan, nanti orang nyaman gitu. At the end of the day. Nah, tapi buat kita di Indonesia, negara berkembang ini, Demokrasi pula. ya kan, copy, imitate, develop. Oh. Iya dong. Prinsipnya Ki Hajar ya. Niru niteni. Oh gue gak tahu. Yeah. Gue cuma tahu Ingar Susuktulodo, Imade Mogun Karso. Yang lain-lain gue gak tahu deh. Ya tapi istilahnya adalah ya bener lah, kita harus. Gua gini, lu dulu mungkin kali sebelum tahun 2000 lu malas kali pakai Samsung sama LG. Sanyo, Sony, ya kan. Oh iya. Sumo, Digitech gitu kan, Jepang. Yeah. Jepang identik dengan good brand gitu kan. Nah, sorry gue nyebut merek nih, Yeah. tapi kan ke belakang lu lihat dong. Lu mulai pakai LG, pakai Samsung. Pompa aja dulu Gold Star zaman dulu sebelum LG. Tapi jebol. Nah, iya. Akhirnya pakai Sanyo. Nah, itu kan sebenarnya industri kan seperti itu. Industri itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk mempertahankan dirinya. Lu lihat deh, fenomena yang lu pelajarin itu adalah fenomena Fuji Film dan Kodak. Ya. Itu kan luar biasa sebenarnya. Kodaknya mati karena sekarang orang jadi digital, tapi Fujinya tetap ada. Kenapa? Karena dia kemudian tidak bertahan dengan memproduksi film aja. Dia kan jadi chemical companies. Yang secara tidak sengaja sebenarnya dia jadi chemical companies gitu. Karena itu sebenarnya kan kayak Rockefeller gitu ya. Zaman dulu bikin kerosene, ya, by productsnya itu bensin, gasoline. Tapi ketika lu ada mesin mobil, ya gasolinenya kan jadi kepake. Oh iya. Iya kan? Nah itu kan fenomena kayak gitu sebenarnya, dan itu terjadi gitu. Jadi tapi kan industri akan menemukan, ya itu kalau di ekonomi, setiap hal dalam kegiatan ekonomi itu dia akan menemukan equilibriumnya sendiri. Nah tinggal pemerintah itu sebenarnya ngarahin, lu negotiation roomnya sampai sejauh mana sih sebenarnya kan? Negotiation roomnya tuh, ya lu kan negotiate. Gitu kan. Nah negotiation roomnya sejauh apa, ya lu negotiate gitu loh. Lu kan, nah itu namanya Pareto optimum gitu. Lu mencapai optimalisasi kegiatan ekonomi, ya lu harus discuss dong. Ya kan, pemerintah juga harus terbuka untuk berdiskusi dengan industri lu mau apa ya? Terus lu mau butuhnya sejauh mana? Nah itu kemudian didesain bersama. Nah jadi industrinya comfortable, ekosistemnya bagus, terbangun, ya kan, lapangan pekerjaan meningkat, ya kan, at the end of the day, ya lu dapat income distribution yang baik. Oke. Dan itu lagi-lagi tadi gue bilang, ya, lu mau apa gitu loh. Nah, banyak kan kita udah ngomong
gosipnya dari gosip kapal, gosip apa, macam-macam lah. Jadi investasinya dari mana itu ya oke lah, ada pasti semua negara, semua kekuatan dunia ini pengen untung gitu. Iya. Bahwa bahwa ada yang dibuntungkan dari situ ya itu masalah. Itu fungsi informasi. Ya. Nih, itu nih ya, itu fungsi informasi. Jadi keterbukaan informasi ya kan mengakibatkan rent ekonomi makin kecil. Nah, ketika lu rent ekonominya makin kecil, lu harus beradaptasi dengan kondisi itu. Berarti demokrasi di dunia ini sebuah kondisio sine qua non dong. Emang kita harus demokrasi, harus terbuka gitu. Iya, lu harus terbuka secara demokrasi, gue setuju. Tapi kemudian demokrasi juga harus jangan sampai mengakibatkan adanya distorsi di dalam kegiatan ekonomi. Oke. Itu aja sih prinsipnya. Jadi ya lo lihat lah ya beberapa negara di dunia ya Amerika lah sekalipun gitu kan. Ya kan kegiatan politik dia tidak akan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ekonomi tetap berkembang aja gitu. Nah, federal government ya makanya itu kan beda kondisi dengan Indonesia gitu kan. Federal government dia punya aturan sendiri, kemudian dia di state level dia punya aturan sendiri, bagaimananya itu kan disesuaikan. Nah itu sebenarnya konsep di kita juga gitu loh di Indonesia gitu kan. Kita mau seperti apa gitu kan, yang membuat sebenarnya ekosistem politik itu jangan sampai mempengaruhi. Lu lihat deh kegiatan ekonominya selama ini ya berkembang menjelang pemilu aja. Tapi kan, ya kan, tapi kan yang penting itu adalah oke, menjelang pemilu lo tinggi, tapi yang lain-lainnya juga lo tahun-tahun lainnya kan juga lo harus tetap tinggi dong. Itu kayaknya kemarin di JIS sama GBK itu 2 acara. Kayaknya satu hari Jakarta itu manusia belanja 2 triliun itu kayaknya. Bisa jadi, yang paling pasti sih Jakarta macet tuh. Iya. Macet banget tuh. Hampir semua tempat nongkrong penuh. Iya makanya. Ya but anyway, ya yang paling penting adalah yang harus kita pelajari adalah terus kita mau kemana. Gitu. Kalau enggak Indonesia will left behind. Kita gini, gue selalu diajarin gini, jangan sampai Indonesia tuh jadi negara yang kena curse karena resourcesnya banyak. Karena kita terlena, kita punya resource banyak. Iya, itu semuanya itu adalah ex ante, expose-nya apa? Lu masih potensial nih. Jadi lu nantinya mau apa, mau lupa manfaatkan sejauh mana gitu kan. Lu mau bikin produk apa. Orang pintar di Indonesia banyak loh bos. Jadi orang yang sekolah juga banyak. Jadi nah mereka tuh, jadi gini, satu masalah lagi di Indonesia itu adalah lu punya research, ya bisa bikin di lab standar. Tapi transformasi dari lab standar ke bisnis standar itu susah. Ngerti gak maksud gue? Jadi lu semua tuh yang lu research dan development tuh terbatas lab aja. Padahal kan lo harusnya bisa bikin itu jadi komersial. Nah itu yang harus PR kita nih, yang kayak gitu-gitu tuh harus jadi PR kita untuk bagaimana kita kemudian mengembangkan ekonomi yang menjadi lebih baik dan memiliki dampak kepada income. Gue selalu berpikir bahwa income redistribution itu penting, bukan cuma economic growth. Oke, kita menjelang penutup ada satu pertanyaan yang biasanya kan kalau ngegosip kesimpulan ini gosip bapak-bapak aja nih. Kalau lu sekarang kita pura-pura aja diberi kekuasaan menjadi salah satu pemegang kebijakan di Republik Indonesia, milih gaya-gaya Rosto atau pakai big push dengan kondisi sekarang udah 2024. Nih gue nih sekarang ya. Ya. Jadi Indonesia tuh udah punya fundamental nih. Lu tinggal hidupin. Nah, kalau lu mau ya Rosto itu oke as a long term. Tapi kalau lu mau quick, lu pilih tuh industrinya. Quick win harus pilih ya. Pilih, lalu pilih. Dorong semua. Dorong semaksimal mungkin. Nah, yang paling penting adalah lu menurunkan defisit neraca. Lu banyak sih ahli ekonomi pasti bilang, kita ada defisit neraca perdagangan. Yang defisit yang mana? Impor ekspornya atau jasanya? Coba cek dulu. Kalau jasanya lo defisit, ya lo sembari dong. Lo bangun industri tapi lo jasanya juga lo. Makanya gue bilang tadi, lo berproduksi nih, tapi lo nggak tahu jual kemana. Ya udah, oke, lo nggak bisa jual keluar, jual aja di dalam negeri. Artinya apa? Lo bisa ngirim dong barangnya secara rutin dan macam-macam. Nah, lo kan butuh pengirim barangnya dan lain-lain. Makanya coba lihat deh,
menarik loh fenomena online merchant sekarang tuh. Dorong apa yang berkembang? Justru industri paket, jasa kurir. Ya, Iya kan? Ya. Artinya ada resources, ada banyak potensi pekerja. Nah itu sebenarnya kalau lu mau green economy, blue economy atau apapun yang mau lu kembangkan, yang pasti yang lu harus perhatikan adalah bahwa ketika lu mendorong itu ada potensial ya employment opportunity yang berkembang. Karena dengan orang punya duit, dia bisa konsumsi. Kalau dia nggak punya duit, ya siapa yang mau konsumsi? Orang kaya doang yang mau konsumsi. Ya kan? Yeah. Akhirnya nggak yang tadi gue bilang, PDB itu kan consumption, investment, government expenditure, net export. Akhirnya yang mendorong itu apa? Government expenditure sama ekspor produk-produk yang nggak high end itu. Consumption orang dari mana uangnya? Ya kan? Investmentnya dari mana? Ya investment kita kan harus jadi bersaing keras karena tadi kita nggak punya ekosistemnya itu. Nah sekarang kan ini beberapa tahun terakhir ini kita lagi membangun ekosistem untuk yang baik sehingga orang tertarik untuk investasi. Ya tentunya salah satu yang membuat menarik adalah insentif sih. Tapi insentif is just one thing dari seluruh ekosistem industri yang dibangun itu. Itu sih menurut gua. Oke. Jadi kalau kita mau bertahap ya ada waktu yang dibutuhkan yang sangat lama. Tapi kita lihat dunia berkembang begitu cepat, nggak kerasa ya udah 1/4 abad nih, abad 21 ini. Sementara tantangan 2045, tahun 2050, setengah abad 21 ini bentar lagi. Jadi kalau kita nggak segera memilih sesuatu yang cepat yang untuk dikembangkan, yang produk jadi yang membuat kita sebagai bangsa itu punya kemampuan untuk bertahan, seperti Korea, seperti Singapura, seperti Taiwan, atau seperti Republik Rakyat Tiongkok yang kemudian yang sekarang menjadi ekonomi terbesar kedua dunia, ya kita akan ketinggalan. Jadi kalau kita pakai perspektif peristiwa politik hari ini, ya harus udah mulai punya preferensi ya. Kira-kira kita mau milih yang mana? Ya, mau milih yang punya rencana yang bertahap, yang itu tentu memerlukan ekosistem politik yang stabil, atau kita pilih leadership yang sudah punya rencana yang sifatnya quick win gitu, misalnya hilirisasi atau apa segala gitu. Kalau kita tidak memilih salah satunya, percayalah stabilitas ekonomi akan sulit dicapai ya. Karena kita akan berkutat pada polemik-polemik yang tidak berkesudahan. Padahal kita sangat butuh demokrasi, padahal kita sangat butuh kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan lain sebagainya. Jangan sampai peristiwa politik di Indonesia ini yang penyebabnya adalah persoalan-persoalan ekonomi, persoalan sosial, menjadikan kita jatuh. Karena beberapa negara di Afrika udah punya ini ya, jatuh ke dalam kudeta militer. Itu sangat berbahaya tentu pada demokrasi. Kalau kita jatuh pada kudeta militer atau konflik politik seperti di Timur Tengah, atau kita lebih memilih ke diktatoran atau mayoritas tunggal seperti di beberapa negara Asia, ya tentu tidak sesuai dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, multi agama, multi budaya, multi suku, dan kalaupun dari sisi minoritas, multi minoritas. Terima kasih Bang Aldi. Thank you. Juga kali ini Discordia edisi sebelum pemilu, semoga bukan edisi terakhir. Besok kita akan memilih, jangan lupa untuk pilih sesuai dengan apa yang kamu sukai, dan pilih yang menurut kamu yang terbaik. Kalau kita sih udah punya pilihannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.